Hello Technolovers, 2 hari terakhir dunia maya benar-benar ramai membicarakan dua sosok kepala daerah yang sedang jadi sorotan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dan Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda Laos. Semua bermula ketika foto keduanya disandingkan di media sosial. Komentar dari warganet pun langsung membludak, menciptakan perbincangan hangat di berbagai platform. Kehadiran kedua gubernur itu ke kantor Menteri Keuangan Purbaya dalam agenda memperjuangkan dana transfer daerah atau TKD yang mengalami pemotongan menjadi momen yang tidak terduga viral. Foto mereka yang berdampingan dengan gaya khas masing-masing justru mencuri perhatian publik. Satu ganteng, satu cantik, cocok banget, tulis salah satu akun di Facebook. Dua-duanya punya karisma luar biasa, mantap, cocok, dan serasi. Tambah warganet lain yang ikut menyandingkan potret mereka berdua. Dan dari sinilah perbincangan makin menarik jika keduanya disandingkan bukan soal penampilan, tapi soal prestasi, kekayaan, dan kiprah kepemimpinan. Kira-kira siapa yang lebih hebat? Mari kita telusuri lebih dalam adu profil Gubernur Aceh Mualem versus Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos. Dua sosok kepala daerah ini sama-sama mencuri perhatian publik. Dari barat hingga timur Indonesia, ada kisah yang kontras tapi sama-sama menarik. Muzakir Manaf alias Mualem dari Aceh dan Shirley Juanda dari Maluku Utara. Meski sama-sama duduk di kursi gubernur, perjalanan mereka menuju posisi tertinggi di daerahnya memiliki warna yang sangat berbeda. Latar belakang dan awal perjalanan. Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, lahir di Aceh Timur pada 3 April 1964. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, disiplin, dan berjiwa militer. Julukan Mualem sendiri diberikan kepada mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam strategi perang dan kepemimpinan militer. Sejak muda, darah perjuangan sudah mengalir dalam dirinya. Berbeda jauh dengan Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara ini lahir di Ambon 8 Agustus 1982. Ia tumbuh dalam keluarga Katolik yang terbilang mapan dan berpendidikan. Ayahnya Paulus Juanda dan ibunya Maria Margareta Lim dikenal sebagai sosok yang menanamkan nilai disiplin dan pendidikan sejak dini. Shirley bukan berasal dari dunia militer, melainkan dari kalangan akademisi dan pembisnis. Pendidikan dan pembentukan karakter. Mualem menghabiskan masa mudanya di tengah konflik Aceh, dan pengalaman lapangan menjadi sekolah kehidupan baginya. Kepemimpinannya terbentuk dari medan perang, bukan ruang kuliah. Ia dikenal sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sejak tahun 1986, dan kepemimpinannya di masa konflik membuatnya disegani oleh banyak pihak. Sementara Shirley menempuh jalur yang sangat berbeda. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan International Business Management. Tak hanya itu, ia melanjutkan studi ke luar negeri, tepatnya di Holland University of Applied Science, Belanda, dengan program double degree pada tahun 2004. Pengalaman akademis itu membuat Shirley memiliki wawasan internasional dan gaya kepemimpinan yang modern, lebih lembut dan rasional. Awal karir dan dunia profesional. Sebelum dikenal di dunia politik, Mualem dikenal sebagai pejuang yang terjun langsung dalam perjuangan bersenjata. Namun setelah perjanjian damai Helsinki pada 2005, ia ikut dalam masa transisi menuju perdamaian dengan menjadi ketua Komite Peralihan Aceh. Dari situ, jalannya menuju dunia politik mulai terbuka lebar. Sedangkan Shirley memulai karirnya di dunia bisnis. Ia menjabat sebagai direktur PT Bella Group, perusahaan yang ia kelola bersama suaminya, Benny Laos. Di masa itu, Shirley belum berpikir untuk terjun ke politik, fokusnya lebih pada pengembangan usaha dan kegiatan sosial. Perjalanan politik. Mualem adalah figur yang sangat berpengaruh di panggung politik Aceh. Setelah damai, ia mendirikan Partai Aceh dan menjabat sebagai ketua umumnya sejak tahun 2007. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Aceh periode 2012 hingga 2017. Lalu kini memegang jabatan Waliul Ahdi di Lembaga Wali Nangru Aceh sejak 27 Desember 2022.
Sementara itu, perjalanan politik Shirley justru dimulai dari tragedi setelah suaminya Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara, meninggal dunia akibat meledaknya kapal Bella 72 pada 12 Oktober 2024. Shirley memutuskan melanjutkan perjuangan sang suami dengan dukungan dari 8 partai koalisi yang menggandeng Sarbin Seha sebagai wakilnya. Hasilnya mengejutkan. Shirley meraih 359.416 suara, menjadikannya Gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Kehidupan pribadi dan keluarga. Di sisi pribadi, Mualim dikenal sederhana dan bersahaja. Walau latar belakangnya militer, ia dikenal dekat dengan masyarakat dan memiliki karisma yang kuat. Banyak orang Aceh melihatnya sebagai simbol perjuangan sekaligus penjaga kehormatan daerah. Shirley, di sisi lain, dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh kasih. Ia menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005 dan dikaruniai 3 anak, Edward, Adeline, dan Edric. Setelah kepergian sang suami, Shirley berusaha menjaga semangat keluarga sambil terus mengabdi untuk masyarakat Maluku Utara. Ceritanya menjadi inspirasi banyak perempuan di wilayah timur Indonesia. Aktivitas sosial dan organisasi. Baik Mualim maupun Shirley sama-sama aktif dalam kegiatan sosial, namun dengan pendekatan yang berbeda. Mualim lebih banyak berkecimpung dalam organisasi yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga, yang menjabat sebagai Ketua Umum KONI Aceh pada tahun 2015, Ketua Pramuka Aceh tahun 2013, dan memimpin berbagai lembaga yang berfokus pada pembangunan karakter generasi muda Aceh. Sementara Shirley dikenal melalui kiprahnya dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Ia memimpin Yayasan Bella Peduli, lembaga yang membantu anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Ia juga pernah menjabat sebagai Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai 2017 hingga 2022, Ketua Umum Farikan 2018 hingga 2022, serta Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Maluku Utara 2022 hingga 2027. Kegiatan sosial menjadi jembatan antara kepemimpinannya dan masyarakat akar rumput. Kekayaan dan kehidupan finansial. Dari sisi harta kekayaan, keduanya juga memiliki perbedaan yang mencolok. Berdasarkan LHKPN tertanggal 28 Agustus 2024, Muzakir Manaf memiliki kekayaan sebesar 48,3 miliar rupiah. Sebagian besar berupa tanah dan bangunan di berbagai wilayah Aceh yang nilainya mencapai sekitar 44 miliar rupiah. Namun, angka itu jauh di bawah kekayaan Shirley Joanda yang dilaporkan mencapai 709,7 miliar rupiah. Nilai fantastis itu membuatnya disebut sebagai salah satu gubernur terkaya di Indonesia untuk periode 2025 hingga 2030. Gaji dan tunjangan jabatan. Menariknya, meskipun perbedaan harta sangat jauh, gaji keduanya tetap sama karena diatur oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan PP nomor 59 tahun 2000 dan keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001, setiap gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Artinya, baik Shirley maupun Mualim masing-masing mendapatkan 8,4 juta rupiah per bulan dari negara. Gaya kepemimpinan dan citra publik. Dalam memimpin, Mualim dikenal tegas dan disiplin. Pengalamannya di medan tempur membuatnya berkarakter kuat dan cepat mengambil keputusan. Ia lebih suka turun langsung ke lapangan, berbicara dengan rakyat tanpa banyak protokol. Shirley memiliki gaya yang berlawanan. Ia cenderung halus dan komunikatif, membawa gaya kepemimpinan modern yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tangan Shirley, pemerintahan Maluku Utara terlihat lebih hangat dengan sentuhan perempuan yang tegas tapi empatik. 2 jalan, 1 tujuan. Dua gubernur ini mungkin berasal dari dunia yang berbeda, satu dari medan perang, satu dari ruang kuliah. Namun keduanya bertemu di titik yang sama, melayani rakyat dan membangun daerah. Mualim dengan jiwa perjuangan dan semangat Aceh yang membara, Shirley dengan keteguhan hati dan semangat kemanusiaan yang lembut tapi kuat. Dua gaya kepemimpinan, dua kisah hidup, namun satu tujuan, mengabdi untuk Indonesia dari ujung barat hingga timur.
Pada akhirnya, perjalanan dua sosok ini memperlihatkan bahwa jalan menuju kepemimpinan bisa datang dari arah manapun. Ada yang menempuhnya lewat perjuangan panjang di medan konflik seperti Muzakir Manaf, dan ada pula yang melaluinya lewat keteguhan hati setelah kehilangan orang yang dicintai seperti Shirley Juanda. Keduanya adalah cerminan dari dua sisi Indonesia yang tegas namun penuh nilai perjuangan, dan yang lembut tapi kuat menahan badai kehidupan. Dari Aceh hingga Maluku Utara, mereka sama-sama membawa semangat untuk membangun, melayani, dan menginspirasi. Karena pada akhirnya, ukuran sejati dari seorang pemimpin bukan hanya seberapa besar kekuasaannya, tapi seberapa dalam ia mencintai tanah dan rakyat yang dipimpinnya.